Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di perkuliahan kimia organik. Kali ini kita akan membahas tentang stereokimia. Pembahasan tentang stereokimia ini panjang, jadi saya pecah-pecah menjadi beberapa video. Yang di video ini nanti kita akan belajar hanya mengenai isomer struktur. Nah, nanti di video yang lainnya lagi kita akan membahas tentang isomer yang lainnya. Oke, untuk pendahuluan biar kita tahu bahwa apa itu stereokimia. Stereokimia itu merupakan cabang dari ilmu kimia yang mempelajari molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi. Ya, jadi kita akan belajar di ruang 3 dimensi. Ada sumbu X, Y, dan Z. Jadi bukan hanya sebatas yang di kertas atau di papan tulis, tapi benar-benar sudah di ruang 3 dimensi. Nah, kemudian di sini nanti ada istilah seperti yang tadi di depan, ada isomer. Ya, isomer itu suatu molekul yang berbeda, tapi rumus molekulnya sama. Ya, dia punya rumus molekul sama, tapi sebenarnya molekul tersebut itu beda. Cuma rumus molekulnya aja yang sama. Seperti itu. Ya. Nah, di sini isomer itu secara umum dibagi jadi dua, yaitu isomer struktur atau sering disebut juga sebagai konstitusional dan isomer ruang atau stereoisomer. Jadi ketika kalian misalnya browsing atau belajar di buku-buku atau di referensi-referensi lain, ketika ada yang menyebutkan isomer konstitusional atau stereoisomer berarti merujuk kepada penjelasan yang ini. Ya, isomer konstitusional yaitu sama dengan isomer struktur. Stereoisomer berarti sama dengan isomer ruang. Seperti itu. Ya, nanti di video ini kita hanya membahas tentang isomer struktur saja di sini sampai sini. Ya. Nah, di sini isomer struktur ada isomer posisi, isomer rantai, dan isomer fungsi. Kemudian kalau isomer ruang ada isomer geometri dan isomer optik. Di isomer geometri ini biasanya kalian lebih familiar dengan nama cis dan trans. Ya. Jadi cis dan trans itu merupakan isomer geometri. Kemudian isomer optik. Di isomer optik ini ada enantiomer dan diastereomer. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai semuanya. Oke, yang pertama, isomer konstitusional atau isomer struktur adalah isomer dengan urutan penataan atomnya beda atau strukturnya beda. Jadi atom-atom itu ditata beda-beda. Contohnya seperti ini. Kalian fokus di yang saya yang gambar warnanya pink. Ini penataan atomnya beda. CH3 yang ini ada di tengah, sedangkan CH3 yang ini ada di ujung. Nah, penataan atom yang berbeda ini akan menghasilkan suatu molekul yang berbeda dengan sifat yang berbeda pula. Padahal rumus molekulnya sama loh. Coba kita lihat. C-nya ada 4, di sini juga ada 4. Hanya ada 10, di sini juga ada 10. Jadi, kedua molekul ini rumus molekulnya sama-sama C4H10. Tapi, padahal dia beda. Urutannya beda. Penataan atom di dalam ruangnya beda. Ya, sehingga ini disebut dengan, bukan penataan atom di dalam ruang, tetapi penataan atomnya. Strukturnya beda. Ya, sehingga ini disebut sebagai isomer struktur. Bedakan dengan yang di bawah. Yang di bawah. Urutan penataan atomnya sama. Hanya saja penataan atom di dalam ruang 3 dimensi atau orientasi 3 dimensinya itu yang berbeda. Misalnya di sini kita fokus ke yang pink-pink juga ya, yang pink. Ini
Anggaplah di sini saya tulis C1, C2, C3. Ini juga C1, C2, C3. Yang pink ini sama-sama terikat di atom C1, C1, C2. Yang ini juga terikat di C1, terikat di C2. Jadi, ini sama. Hanya saja orientasi atau penataan di dalam ruang 3 dimensinya yang beda. Yang ini di atas semuanya, yang ini yang satu ke arah atas, yang satu ke arah bawah. Seperti itu. Ya. Sudah jelas? Kalau belum, diulangi lagi, dipahami lagi sendiri. Atau nanti bisa ditanyakan melalui forum. Nah, di sini ada isomer struktur. Seperti yang tadi sudah saya informasikan bahwa isomer struktur rumus molekulnya sama, tapi strukturnya beda. Kita lihat, metana sama etana. Rumus molekulnya beda. Di sini C1, CH4, di sini C2H6. Beda rumus molekulnya. Berarti ini jelas bukan isomer. Kemudian kalau yang ini dengan yang ini. Yang ini C3H6, yang ini C2H6, yang ini C3H berapa? 6, 7, 8. C3H8. Rumus molekulnya beda. Ya jelas beda. Ini bukan berisomer. Bukan merupakan isomer struktur. Kemudian yang bawah, yang saya lingkarin, ini merupakan isomer struktur. Kenapa? Karena rumus molekulnya sama. C-nya ada 4, di sini C-nya juga ada 4. Tapi hanya ada berapa? Tuh 2, 3, 4. Ada 10. Di sini ada 10 juga. Jadi kedua molekul ini mempunyai rumus molekul sama, yaitu C4H10. Hanya saja penataan atomnya, urutan atomnya yang berbeda. Makanya disebut sebagai isomer struktur. Nah, kita akan bahas lagi mengenai jenis-jenis isomer struktur. Isomer struktur itu ada 3. Isomer apa ini? Isomer rantai, isomer fungsi, isomer posisi. Nah, kayak yang di atas ini. Ini merupakan contoh isomer rantai. Ya. 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4. Hanya ada 10. Ini hanya 10 juga. Ini sama kayak persis sama yang ini. Ya. Ini isomer rantai. Isomer rantai hanya terjadi di alkana. Ingat ya, isomer rantai hanya terjadi di alkana. Kemudian isomer fungsi. Isomer fungsi itu adalah ketika gugus fungsinya berbeda. Nah, di sini ada rumus ya yang berpasangan. Gugus fungsi mana dengan gugus fungsi mana yang saling berisomer. Seperti itu ya. Kita lihat di sini. C-nya ada 2, hanya ada 6, hanya 1. Berarti di sini rumus molekulnya C2H6O. Ini C2H6O. Rumus molekulnya sama, tapi urutan atomnya beda. Bedanya di mana? Karena gugus fungsinya di sini beda. Nah, jadi kalau isomer fungsi berarti perbedaan ada di gugus fungsinya. Yang ini gugus fungsi alkohol, yang ini gugus fungsinya ester. Kemudian, kalau isomer posisi berarti gugus fungsinya sama, hanya saja posisinya yang beda. Ya, posisinya yang beda. Jangan kebalik sama isomer rantai. Isomer rantai khusus di alkana.
Kalau isomer posisi yang gugus fungsinya selain alkana. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini isomer rantai dari C6 N-heksan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di sini ada 3, ada 2. Berarti ini ada berapa? 6 ditambah 2, 3, 4, 8. 8 ditambah 6, 14. Berarti ini rumus molekulnya adalah C6H14. Ini, semua yang ada di sini, rumus molekulnya ya C6H14. Hanya saja urutan penampakan atomnya yang beda. Ya. Jadi, ketika ada soal, gambarkan isomer rantai dari C6H14. Caranya, yang pertama, kalian adalah menggambar rantai lurusnya dulu. Ya, jadi ini rantai lurusnya, normal heksana. Kemudian, yang satu di ujung, ditaruh ke sini. Kalau ini ditaruh ke sini, nanti jadinya ke sini, ini ya tetap C6 juga, karena penamaannya kan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini kan beda. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, rantai utamanya adalah pentana. Sehingga di sini namanya 2-metil pentana. Seperti itu ya. Jadi, setelah bikin, setelah digambar, kemudian dikasih nama. Kemudian habis dari sini, geser lagi cabangnya ke sini. Nah, jadilah seperti ini. Ya. Kemudian, kalau ini, kamu mau geser ke sini lagi, ya penamaannya sama kayak yang ini. Karena penamaannya akan pindah, penomorannya pindah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan dari sini. Jadi C di sini jadi nomor 4, bukan. Ya. Nah, kemudian setelah semuanya yang cabangnya 1 udah jadi. Nah, kemudian yang cabangnya 2 dibikin. Jadi pokoknya kalian utak-utik biar menghasilkan nama atau struktur yang berbeda. Ya, seperti itu. Itu caranya. Bagaimana cara untuk menggambar isomer rantai. Ya, nanti saya kasih tugas buat kalian buat berlatih menggambar isomer rantai. Ya. Kemudian isomer fungsi di sini. Tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa isomer fungsi itu bedanya adalah di gugus fungsinya. Nah, ini sudah ada pasangan gugus fungsi yang saling berisomer. Alkohol pasangannya sama ester. Aldehid pasangannya sama keton. Karboksilat pasangannya sama ester. Kemudian, kalau ester sama ester, ya dia tidak saling berisomer. Gitu ya. Jadi harus sesuai dengan rumus ini, patokan ini. Alkohol berisomer fungsi dengan ester. Aldehid berisomer fungsi dengan keton. Asam karboksilat berisomer fungsi dengan ester. Itulah pasangannya. Kalau tidak sesuai dengan pasangannya, kok gugus fungsinya beda, yaitu bukan isomer fungsi. Seperti itu. Kemudian isomer posisi. Isomer posisi berarti gugus fungsi posisinya beda. Posisinya beda ya. Ini gugus alkena. Gugus alkenanya ada di rantai di atom C1. Kalau yang ini gugusnya di atom C2. Yang ini namanya 1 butena, yang ini 2 butena. Berarti posisinya beda. Sehingga keduanya saling berisomer posisi. Seperti itu ya. Oh ini katanya ada yang bilang ternyata. Ya, ini harusnya di sini ada rantai.
Oke, nanti yang ini lihat di PowerPoint, ya, di slide PowerPoint yang akan saya upload nanti, ya, karena di sini ternyata nggak muncul ikatan-ikatannya. Seperti itu, ya. Kemudian di sini, bagaimana menentukan apakah dua molekul itu saling berisomer struktur atau tidak? Pertama-tama, kalian harus identifikasi jumlah atomnya, sama atau enggak. Kalau jumlah atomnya aja udah beda, atau rumus molekulnya beda, ya itu sudah jelas nggak mungkin saling berisomer. Gitu ya. Tapi, kalau rumus molekulnya sama, langsung kita ke tahap 2. Dilihat. Ada perbedaan antara jumlah dan jenis ikatannya enggak. Gitu. Kalau ada perbedaan berarti dia saling berisomer. Tapi kalau tidak ada perbedaan, ya berarti itu bukan isomer. Tetapi itu ada molekul yang sama, hanya saja kalian menggambarnya beda. Seperti itu. Contohnya yang tadi kalian menggambarkan beda, misalnya ini. Cabang ini kan di sini. Kalau misalnya cabang ini saya gambar di sini, bukan di sini, tapi di sini. Ya memang secara gambarnya beda, yang satu di sini, yang satu di sini ya. Tetapi kalau secara penomoran, kan penomorannya akan berubah dari sini. Dan namanya akan tetap sama-sama 2 metil pentana. Gitu ya. Jadi ini molekulnya sama, cuman kamu di gambarnya ada yang beda. Seperti itu ya. Jadi harus berhati-hati dalam menggambar dan menganalisis itu sama atau enggak. Seperti itu. Ya kan? Pastikan perbedaan bukan hanya karena penggambaran struktur. Seperti itu ya. Nanti saya kasih soal-soal agar kalian bisa paham, memahami isomer struktur yang bagaimana, yang bukan yang bagaimana. Ini contoh lain dari isomer struktur ya, misalnya ini. Jadi, senyawa yang saling berisomer itu mempunyai sifat yang berbeda. Contohnya ini, butana sama isobutana. Titik didih dan titik tanahnya sangat jauh berbeda. Ya. Jadi jangan disamakan loh, itu kan rumus molekulnya sama. Otomatis titik sifatnya juga hampir mirip. Enggak, itu berbeda. Ini contohnya. Ini contoh lain lagi dari isomer struktur ya. Nanti kalian bisa pahami sendiri. Coba digambar biar kalian paham. Jangan cuma dilihatin toh, tapi kalian juga coba gambar sendiri di catatannya kalian. Nah, ini tabelnya. Jadi, kalau CH4 dia punya isomer struktur 1, C2H6 punya 1, C3H8 1, C4H10 2, C5 3, C6 5, C7 9, C8 18. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini tugasnya. Jadi, kalian bikin isomer rantai dari C4H10, C5H12, C7H16. Seperti itu. Ya, C4 dia punya isomer berapa? Oh, cuma 2, dari kalian gambar dua-duanya. Plus diberi nama ya. C5 ada 3. Terus kalian suruh bikin apa? C7, C7, oh ada 9. Seperti itu ya. Jadi kalian harus bikin 9 gambar ya. Nah, sebelum ke sini, sebaiknya kalian berlatih dulu cara menggambar isomer rantai. Belajarnya yang C6. Yang C6 tadi di sini. Nah, ini C6. Ya. C6 H berapa tadi? H12 ya? 6 ditambah 8. Oh, C6 H14. Seperti itu. Ya. Ini ditutup, kalian nggak usah lihat dulu, terus kalian coba gambar sambil beri nama.
Kalau sudah bisa dan berhasilnya benar semuanya, berarti kalian sudah paham. Dan silakan dikerjakan tugasnya yang ini. Seperti itu. Ya, tugasnya nanti kalian tulis aja di kertas, kemudian kertasnya difoto, dan fotoannya dirubah, dikonvert dalam bentuk PDF, kemudian ini nanti dikumpulkan di kolom tugas. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah materi tentang isomer struktur. Kita lanjut lagi di video berikutnya mengenai isomer geometri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.